Kita akan kembali membahas kitab suci, kita akan membahas kitab Kejadian dan kita akan sampai pada pasal ke-17. Nah, saya memberikan judul Sunat dan Covenant, tetapi mungkin karena waktu saya hari ini akan fokus pada Covenant atau perjanjian dan mungkin saya akan bahas sunat sedikit di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena sunat itu adalah tandanya dari perjanjian atau tanda dari covenant. Jadi saya fokus hari ini di covenantnya. Mari kita membaca Kejadian 17 ayat 1 dan ayat kedua. Kejadian 17 ayat 1 dan ayat kedua. 2, 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, bersyukur untuk firman yang Kau berikan pada kami. Dan khususnya kami bersyukur karena kami adalah umat perjanjian-Mu. Dan sekarang kami mau lebih memahami Tuhan perjanjian yang sudah Kau tetapkan dengan begitu indahnya pada kami. Sehingga kami tahu berapa mulia, betapa indah, betapa limpah perjanjian yang sudah Kau berikan. Sehingga kami boleh lebih menghargai anugerah yang sudah Kau berikan. Dan kami boleh lebih bersyukur akan pemberian-pemberian Tuhan. Terima kasih untuk firman yang menuntun kami sehingga kami tidak hidup dalam kegelapan. Kiranya roh yang telah menghidupkan kami menjadi roh yang menuntun kami untuk lebih melihat terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam ayat pertama dikatakan bahwa Abraham berusia 99 tahun. Dalam pasal 16, dia punya anak Ismail umur 86 tahun. Jadi jeda antara pasal 16 dan 17 itu 13 tahun. Cukup lama, saudara. Nah, dalam 13 tahun itu Ismail bertambah besar jadi remaja. Dan Ismail berarti sekarang sudah umur 13 tahun. Tentunya Abraham sayang banget sama Ismail. Karena Ismail anak sulung. Ya kan? Ismail adalah anak sulung Abraham dan Ismail itu mempunyai sifat yang tidak gampang. Dicatat dalam pasal 16, dia akan seperti keledai yang liar. Dia menjadi sifat pemberontak, dia sifat tidak gampang diatur. Kalau zaman sekarang mungkin anak strong will, saudara ya. Kalau mamanya bilang, "Kamu bisa," "Enggak." Oh, mama belum ngomong kamu sudah bilang enggak gitu ya. Jadi orang yang strong will gitu, kamu akan seperti keledai liar, kamu gak akan tunduk pada siapapun. Nah itu karakter dia. Ya namun bagaimanapun bagi Abraham ini anak sulung. Ini anak sulung saya dan anak sulung nantinya akan menjadi ahli waris. Itu sebabnya Abraham nanti dalam ayat 18 mengatakan pada Tuhan, "Angkatlah Ismail." Ismail kan yang akan kau pakai, Tuhan mengatakan tidak. Nah saudara, memang ada pola yang akan Tuhan tetapkan di dalam kitab Kejadian. Yaitu siapa yang akan aku pakai itu tidak seturut manusia. Saya itu Tuhan, saya berhak. Loh, Tuhan yang harusnya dipakai itu adalah anak sulung. Tuhan panggil yang bukan sulung. Harusnya kan Ismail, saya mau Ishak. Ishak lebih belakangan dari Ismail, tapi saya mau pakai Ishak. Nanti diulang lagi. Ya kan, ketika Ishak punya anak, Esau kan Tuhan, Esau kan sulung. Tuhan mengatakan bukan yang sulung, saya mau pakai Yakub yang bungsu. Nanti Yakub juga begitu. Loh yang sulung kan Ruben, bukan Ruben. Ya kan? Nanti akhirnya siapa, saudara? Akhirnya Yehuda yang dipakai. Ruben gagal. Ya, kemudian Simeon gagal, Lewi gagal. Kenapa? Karena mereka bertiga nanti jatuh di dalam problem-problem dosa-dosa. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan Yehuda, bukan karena Yehuda tidak berdosa, tetapi dia bertobat dari dosa-dosanya dan menunjukkan sikap yang luar biasa mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan mau menunjukkan bahwa dia berhak untuk mengangkat siapapun. Nanti ketika memberikan berkat bagi anak Yusuf, kita melihat Yusuf menyilangkan tangannya. Yakub ketika memberikan berkat bagi anak Yusuf, dia menyilangkan tangannya. Mau menunjukkan apa? Yusuf, saya tahu
siapa sulung, siapa bungsu. Tapi kalau saya dipimpin Tuhan untuk siapa, maka saya berikan. Nah, maka Tuhan mau mengatakan, Abraham bukan yang kamu pikir, bukan yang kamu pilih. Kamu pilih siapa? Saya pilih Ismail. Saya enggak. Saya pilih Ishak. Maka di sini Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Dia bisa pakai siapapun. Saudara sekalian, sudah 24 tahun Abraham meninggalkan Haran. Dia meninggalkan Haran, kita sudah sama-sama belajar, umur 75 tahun. Lalu kemudian dia berharap pada Lot. Ternyata Lot mengecewakan. Lalu pasal 15 dia ngeluh pada Tuhan. Tuhan, kalau gitu Eliezer dong, bujangku yang akan menjadi ahli waris. Tuhan mengatakan tidak. Yang menjadi pewaris adalah anak dari kamu, darah dagingmu. Maka pasal 16 ketika ditunggu-tunggu tidak datang, dia pakai caranya dia sendiri. Kita sudah mempelajari dari strukturnya, pasal 16 dikatakan bahwa Abraham itu kesimpulannya memakai cara manusia, memakai cara daging. Paulus mengkontraskan Ismail dan Ishak sebagai cara anugerah dan cara kedagingan. Nah, maka ini adalah momen di mana Abraham lemah dan pakai caranya sendiri. Saudara sekalian, lalu lahirlah Ismail. Sehingga dengan demikian sekarang wajar, belum ada yang lain. Ismail yang Tuhan mau pakai. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah dia sudah tidak ada pilihan lain. Tuhan muncul di ayat pertama. Ini konteksnya, saudara ya. Dan Tuhan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Bahasa aslinya, akulah El Shaddai. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah tamim. Tamim itu tidak bercela. Jadi dua istilah penting, saudara. Nanti yang disebut tamim itu, Nuh itu orang tamim. Abraham disebut tamim. Lalu kemudian yang ketiga, Ayub itu disebut tamim. Dia adalah orang yang blameless, orang yang tamim, yang tidak bercela. Nah, jadi ini adalah orang-orang dalam perjanjian lama yang disebut tamim oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian pertama di mana Allah menyebut dirinya sebagai El Shaddai. Dia memperkenalkan dirinya. Aku ini Allah yang maha kuasa. Jadi dia mau kasih tahu sama Abraham, stop pakai caramu. Tidak bisa Tuhan, mesti pakai caraku. Tidak. Ikut mutlak cara saya. Jangan pakai cara dunia. Itu cara yang tidak berkenan di hadapanku. Tapi gimana Tuhan? Tidak mungkin. Abraham saking tidak percayanya. Nanti ketika Tuhan bilang, Sarah akan mengandung. Ketawa, saudara. Jadi yang ketawa pertama kali itu bukan Sarah, saudara. Abraham tuh ngakak, saudara. Mungkin gitu ya. Dia bayangin istriku sudah emak-emak umur 89-90. Kok hamil gitu. Dia ngakak, itu mana mungkin. Makanya dia langsung bilang, habis Tuhan janji loh. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Ismail aja. Itu ayat 18, Tuhan Ismail aja. Tuhan tidak marah pada Abraham yang tertawa. Dia nanti menegur Sarah tertawa. Jadi ada bedanya. Saudara, orang tertawa karena geli sama tertawa sama sinis, saudara bisa merasakan lah. Ada teman yang ketawa itu, ketawanya tuh geli, mosok toh gitu ya. Bener loh, kita kan gitu ya. Tapi ada orang ketawa, loh kamu ngenyek ya gitu kan. Ya ada orang yang tertawanya sinis itu. Nah di sini kita lihat, wah ini Abraham tertawa karena geli. Loh kok ada mak-mak bisa mengandung? Tidak mungkin itu gitu. Nah itu sebabnya di awal Tuhan mengatakan, aku adalah El Shaddai. Kamu harus belajar percaya kepadaku. Lalu kemudian dikatakan, dan di hadapanku kamu harus tamim, tidak bercela. Saudara, orang hidup kudus itu alasannya macam-macam. Ada anak sekolah diajari, kamu tuh harus punya karakter, hidupmu harus baik. Loh kenapa Pak? Kenapa Bu saya harus hidup baik? Karena kalau kamu tidak punya karakter, kamu tidak bisa kerja dengan baik gitu. Kamu kalau level-level tertentu itu dicari orang punya integritas. Jadi dasarnya itu karakter. Kalau kamu nggak gitu, nggak punya leadership, nggak bisa kerja, nggak bisa dapat uang. Oh ya, kalau gitu karakter penting. Hiduplah dia baik-baik. Ada kaitannya sama Tuhan? Nggak ada. Kenapa baik? Ya supaya dapat uang. Li, rambutmu kok gondrong gitu? Loh aku rocker ya mak. Gitu. Potong Li. Wis, aku nggak mau potong. Aku mau tato malah. Jangan gitu. Baru tahu dunia kerja. Saya terima kamu tapi gunting dulu rambutmu.
Tapi saya mau tato bos, apa kamu tato enggak tak terima di sini. Saya mau di sini pegawai enggak ada tatoan, nanti orang kabur semua customer lihat orang tatoan gitu. Mau tak tato di leher, apalagi leher enggak boleh gitu. Gitu ya, iya. Jadi mesti gimana? Aku suka pakai katok jin bolong-bolong, jangan. Harus dressing up, pakai jas. Ya sudahlah, tak gaji kamu 20 juta sebulan, siap bos gitu ya. Besok langsung potong rambut gitu. Iya kan? Jadi orang berbuat baik kenapa saudara? Ya karena alasan keuntungan. Jepang itu saya diceritain orang Jepang itu ya Pak Ivan, dia tidak mau cari perkara sama orang. Aku baik sama kamu, kamu baik sama aku, sudah. Yang penting kita tidak usah saling ganggu. Baik gitu. Ada hubungannya sama Tuhan enggak? Enggak. Mereka sangat pragmatis katanya. Lahir Shinto, nikah Kristen, mati Buddha, katanya gitu. Saya nanya, loh kok nikah Kristen? Ya karena Kristen romantis katanya gitu. Ya sudah, banyak bikin kelas ini aja. Pembinaan pranikah tapi enggak janji dinikahkan. Paling enggak Injil masuk gitu. Iya kan? Kenapa orang Kristen menikah dan sebagainya? Biar orang Jepang tahu. Oh mereka biasanya mau. Belajar-belajar gitu mau. Mereka pranikah, menikah di gereja mau. Habis itu mereka keluar dari gereja gitu. Ya, nah itu saudara sekalian, mereka berbuat baik atau apapun. Ada orang-orang di dunia ini yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tetapi dalam pasal 17, kamu itu harus tidak bercela, kamu itu harus tam. Kenapa harus tam Tuhan? Kamu harus tamim karena kamu berelasi, kamu tuh hidup di hadapanku. Karena aku Allah Maha Kuasa, kamu harus tamim. Nah saudara sekalian, tamim itu apa? Blameless itu apa? Apa maksudnya tidak bercela? Blameless itu bukan artinya tanpa dosa, saudara. Blameless bukan tanpa dosa. Blameless itu artinya adalah, atau tamim itu artinya adalah utuh. Artinya adalah lengkap. Artinya tidak terbelah, tidak terbagi. Itu namanya tamim. Misalnya saudara, korban bagi Tuhan, persembahan itu harus tamim. Keluaran pasal 12 ayat 5. Tidak boleh ada cacat. Jadi misalnya kalau saudara persembahkan kambing, kakinya cuma 3, itu tidak tamim. Tidak utuh. Jadi kalau mau kasih kambing, ya kakinya 4. Orang bilang, itu sudah dari lahirnya 3. Ya tidak boleh. Tidak kosher ini, tidak lewat. Jadi yang kosher gimana? Ya harus tamim. Kakinya harus utuh, dikasih kaki utuh. Saudara. Ini kambingnya kakinya utuh. Loh, tapi kambingmu tuh kurus kering, intermittent fasting terus ini gitu. Tidak bisa ini. Nah, jadi tidak bisa ya? Tidak bisa, ini mesti sehat. Tidak boleh penyakitan kayak begini. Nah jadi kita membayangkan saudara dengan konsep itu. Tuhan Yesus itu mungkin waktu disalib itu ya, badannya itu sehatnya minta ampun saudara. Dan meskipun wajahnya dicatat tidak semarak, maksudnya nggak kayak artis-artis Korea gitu ya. Jangan bayangin Tuhan Yesus glowing gitu ya, mungkin tidak seperti itu. Karena yang menarik dari Yesus bukan itunya, tapi karakter dan daya karismanya dia sebagai Allah gitu ya. Yang menarik dari Yesus adalah kekuatan rohaninya yang luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat karena dia domba yang tidak bercacat, kemungkinan saudara, Yesus itu sangat sehat, berjalan kaki jauh, kerja kasar, sehingga mungkin Yesus juga sehat, lalu kemudian berotot meskipun bukan kayak anak gym sekarang gitu ya. Saya bayangkan itu mungkin orang-orang pelabuhan yang angkut-angkut barang itu kan badannya itu kan berotot saudara ya. Seperti itu saudara. Seorang tukang kayu sehat tanpa cacat dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tam itu artinya tidak boleh cacat, artinya harus utuh. Yang berikutnya saudara, contoh tamim itu apa? Dalam Ulangan pasal 18 Tuhan berkata, kamu harus tamim dengan aku di dalam relasi. Konteksnya adalah kamu tidak boleh ikut okultisme, pergi ke peramal dan sebagainya, cari-cari penyihir, minta-minta tenung-tenung, tidak boleh. Jadi saudara, itu perjinaan rohani. Berarti tamim itu utuh diberikan pada Tuhan hatinya, setia, tidak boleh berzina. Ya itu namanya tamim. Jadi kalau dia nyembah Tuhan, juga nyembah yang lain, kenapa di kekristenan tidak boleh? Saya pernah cerita ada orang yang tambah satu Tuhan boleh, kurang tidak boleh gitu kan. Kenapa di kekristenan itu bukan penyembahan yang sejati? Penyembahan sejati harus satu. Karena ini kamu harus tamim. Kamu harus utuh. Hatimu 100% untuk Tuhan. Tidak terima yang lain. Lah kalau ada yang lain artinya apa? Itu berhala. Nah maka konsep berhala sangat penting sepanjang Alkitab.
Jadi kalau misalnya anak pemuda main-main gitu ya, hatimu buat aku berapa persen? Kita kan sudah mau menikah. Oh buat kamu 50%. Loh, lah 50% buat siapa? 10% lagi buat Sinta, 10% lagi buat Ratna, 10% lagi buat Dewi. Loh kok kamu gitu? Lah kalau aku ternyata kamu kecewain kan, aku masih ada di sertifikasi nih, ada 5 nih gitu ya. Kacau gitu. Loh kamu tuh kasih proposal ke semua, iyalah gitu kan ya. Bukan cuma ke kamu, wis kita enggak usah nikah, kan begitu saudara. Kenapa? Karena kalau kamu mau menikah sama aku, syaratnya adalah 100% berikan kepada aku, namanya setia. Nah nanti kita aplikasikan itu dalam pernikahan saudara. Karena pernikahan itu kan ikatan covenant, seperti ikatan Tuhan dengan kita. Maka dalam pernikahan juga kita enggak terima, aku tuh cinta kamu. Waduh udah seneng ya, thank you ya. Kamu cinta aku tuh cinta kamu. Juga cinta dia dan dia gitu. Waduh gitu kan ya, berat sekali kan seperti itu ya kan. Jadi tamim artinya saya sama Tuhan tidak terbagi, cintanya 100% utuh diberikan. Makanya dalam peringatan untuk memberikan kasih pada Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu, semua muncul dengan segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Maksudnya kayak no kabeh, sok kabeh gitu. Berikan semua, jangan cuma sebagian. Nah ini mengenai hidup di hadapan Tuhan. Nah yang ketiga saudara, tamim tadi kan korban tanpa cacat, relasi tidak mendua. Yang ketiga, hidup tidak boleh munafik. Nah maka kemunafikan ini kan dikecam. Munafik itu artinya mendua saudara. Hidupnya itu split, berarti orangnya nggak utuh, nggak tamim. Sebagian hidupnya kayak begini, sebagian yang lain. Ya, nah orang utuh artinya dia belajar punya integritas. Apa yang dia omongkan itu berusaha dia jalankan atau dia hidupi. Nah itu namanya tamim. Maka Tuhan menuntut Abraham, kamu harus sepenuh hati di hadapanku. Hidup betul-betul berikan untuk aku. Nah saudara sekalian, perintah tamim bukan muncul saat Abraham perfect loh. Perintah tamim ini muncul pada saat Abraham baru saja dalam pasal 16, 13 tahun yang lalu jatuh dalam dosa. Dan capek ngurusin tiap hari mungkin Sarah sama Hagar berantem. Alkitab gak larang poligami Pak, mana ada tulisannya dilarang poligami gitu. Oke, silakan ya, nikmatilah relasi Sarah dan Hagar gitu ya. 13 tahun gitu kan. Bayangkan ributnya. Gar! Ya, Ra, Nyonya gitu. Sekarang kan sudah panggilnya Ra gitu kan ya. Apa? Anakmu ini loh. Kenapa? Pipis dek pojokan gitu. Sing bener gitu. Sekali lagi gitu tak usir. Kurang ajar. Ini anak majikan juga Abraham. Kok berani kamu usir-usir? Kamu itu loh, tiap hari kerjaan gitu. Bram. Si itu apa? Si Sarah panggil, bukan deh. Tuanku. Gitu kan. Dicatat dalam Alkitab dia memanggil Abraham tuanku. Tuanku gitu kan ya. Terus kemudian si Hagar juga manggil tuanku. Abraham bingung. Ayo, pembelani aku, pembelani dia. Si Hagar juga gitu. Ayo, belai aku, apa belai dia? Abraham pusing gitu. Kamu berdua berantem terus itu. Ya kan? Nah, itu dicatat dalam kitab suci. Sarah dan Hagar itu tidak cocok. Hagar merendahkan Sarah. Sarah menindas Hagar. Dan ketika malaikat mengutus mereka tidak menyelesaikan konflik itu. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah seperti itu, ayat kedua, Tuhan datang mengatakan, Abraham, aku akan mengadakan perjanjian, covenant, antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi Tuhan datang mengikat covenant, atau mengikat perjanjian. Saudara, sebelum kita bahas lagi, saya akan ingatkan apa yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Covenant itu bukan kontrak. Kontrak itu berdasarkan untung rugi, berdasarkan kepentingan. Misalnya, saudara perlu cleaning service di kantor, Anda punya kepentingan. Maka kontak vendor cleaning service, lalu kemudian datang, negosiasi berapa tenaga, berapa uang yang akan dikeluarkan, lalu kemudian berapa pihak kita sebagai penyewa jasa harus mengeluarkan uang, kewajiban kita apa,
mesti bayar berapa, bayarnya kapan, rekeningnya kemana, dan vendor cleaning service akan memberikan servis apa. Di situ disepakati semua di awal. Ya, saya masih ingat saudara-saudara sekalian, ketika ada kursi-kursi datang, terus kemudian saya bilang sama cleaning, Mas, Mbak, tolong dong ini dibantu, ini kursi begitu banyak, semua jemaat angkat-angkat, masa diam-diam aja, tolong dong diangkatin lalu kemudian dibawa ke sana. Mbak-mbaknya sama mas-masnya lihat-lihatan gitu kan ya. Terus kemudian, ayo Mbak, jangan lihat-lihat, ini semua jemaat kerja gitu loh. Ini orang segitu banyak masa diam-diaman, akhirnya mereka angkatin. Setelah angkatin meja, kursi, kemudian pimpinannya kasih tahu saya, Pak Ivan, soalnya di dalam draft perjanjian kerja tidak ada kesepakatan mereka angkat-angkat kursi. Oh, saya baru paham. Ya. Nah ini kita nggak boleh bilang loh, lu nggak ada kamu kenapa gitu hitung-hitungan bakat? Nggak bisa. Memang kita berdasarkan kontrak. Oh gitu ya. Waduh. Oke kalau begitu nanti next pembaharuan kontrak jangan lupa itu dimasukkan. Nah lalu kemudian dalam kontrak berikutnya sudah dimasukkan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada bongkaran, ada apa, maka cleaning service bersikap gini-gini. Itu semua kita masukkan, saudara. Detail kita masukkan. Ya, sehingga nanti ketika datang itu sudah masuk job desk-nya dia. Memang berdasarkan itu, saudara. Berdasarkan untung rugi, berdasarkan kepentingan. Selama dia mengikuti itu, ya relasi kita baik. Tapi kalau saya sudah bilang, Mas, Mbak, manajemen sudah memutuskan kita akan ganti vendor. Jadi kita mau perpisahan ya sampai di sini aja. Yuk kita bikin perpisahan makan-makan. Terima kasih sudah mengabdi selama berapa tahun. Habis itu saudara, bulan depannya mereka sudah tidak ke kita lagi. Karena sudah habis kontrak. Itu namanya adalah perjanjian kontrak. Covenant beda. Tidak ada saudara suami bilang, istriku selama kamu lucu kamu boleh di rumah ini. Kalau sudah ada lucu, out, ya tidak boleh gitu ya. Ya. Terus kemudian suamiku, kamu kok nggak perhatiin aku? Ada di kontrak nggak? Ini nggak ada gitu kan ya. Tolong kalau ada dimasukin, kamu tuh loh kontrak nggak ada itu kok kamu suruh aku kayak begitu. Nah jadi relasinya itu kalau covenant bukan relasi kontrak saudara. Relasi penuh anugerah dan penuh keintiman. Loh Tuhan sama kita berjanji itu janji intim Pak. Iya. Relasional intim, seperti sahabat, seperti suami istri, seperti saudara, intim saudara. Misalnya, kalau saya ngomong sama misalnya istri gitu, kamu tuh udah lama gak perhatiin aku. Oh ya, namanya istri kan. Masa gitu ya? Iya loh, kamu tuh harus sering perhatiin aku lah, gini. Misalnya kayak gitu, itu boleh-boleh aja loh suami istri gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomong sama cleaning service, Mas, iya, Mas itu kenapa selama ini nggak perhatiin saya? Hah? Maksud Pak Ivan gitu? Apakah saya ada salah kerja? Nggak ada Mas. Cuman kok cuek-cuek sama saya? Oh maksudnya Bapak saya harus menyapa Bapak kah gitu? Saya kan sudah sapa Pak Ivan. Enggak gitu, nggak pernah nanyain kabarku. Dia langsung kan bilang Pak tolong mutasi saya Pak. Itu pimpinan saya sudah mulai aneh Pak gitu kan. Selamatkan saya gitu. Aneh itu apa gitu. Intim-intim kayak begitu kan enggak. Selama kita sopan baik, semuanya baik. Tapi kalau namanya anak sama papa mama sama anaknya atau suami sama istri. Istrinya bilang, "Kamu loh perhatiin aku" gitu. Oh ya mau diperhatiin kayak gimana sih? Itu sesuatu yang boleh Saudara karena relasinya memang intim. Itu niru siapa? Niru Tuhan sama umat yang dia ikat janji. Kayak apa sih Pak Tuhan ikat janji? Nah ini akan diaplikasikan dalam pernikahan saudara ya. Pernikahan itu covenant, itu tercatat dalam kitab Maleaki. Pernikahan bukan kontrak. Bagi orang Kristen pernikahan itu adalah perjanjian. Jadi harus niru Tuhan. Tuhan gimana janji sama kita? Tuhan janji sama Abraham. Abraham dipanggil sahabatnya Tuhan. Jadi kita sama pasangan harus seperti seorang sahabat. Karena Abraham dicintai Tuhan, Tuhan tuh sampai bilang begini, masa ya aku ada sesuatu ndak mau cerita buat Abraham. Maka dia menjumpai Abraham cerita dia mau memusnahkan Sodom. Bayangkan saudara. Di situ kita melihat seorang sahabat, kata Yesus, itu cerita kepada orang yang menjadi sahabatnya. Dia mencurahkan isi hatinya, itu namanya dianggap sahabat.
Maka Yesus mengatakan, aku tidak menganggap engkau budak. Aku menganggap engkau sebagai sahabat. Maka isi hati Bapa dicurahkan kepada kamu. Karena kamu sahabat. Dipercaya. Tuhan berjanji pada Musa. Oke, Tuhan berjanji pada Musa. Apa yang dilakukan Tuhan pada Musa? Musa lihat Tuhan muka dengan muka. Kurang romantis apa, saudara? Saudara ingat kan ketika pacaran dulu? Tidak sengaja lihat-lihatan. Ya. Saat itu seolah-olah waktu berhenti. Ya. Tiba-tiba di imajinasi kita muncul lagunya Richard Clayderman, ya generasi tua kan, teng teng dereng 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 deng gitu kan ya, lihat gitu ya, terus kemudian puisi muncul, seandainya waktu berhenti gitu kan ya. Nah itu artinya lihat-lihatan wajah itu dekat, meskipun nanti kadang-kadang ya karena kita berdosa, setelah 10 tahun menikah lihat-lihatan mulai lihat apa, lihat-lihat. Ada nasi di sini gitu ya. Sudah berubah gitu ya. Tapi ingat dulu gitu ya. Lihat wajah sama wajah itu artinya dekat ya. Itu artinya mesra, dekat sekali. Tuhan juga begitu, saudara. Tuhan melihat Musa muka dengan muka, seintim itu. Lalu kemudian sama Daud. Wah, Daud apalagi bahasanya, saudara. Daud adalah orang yang ada di hatinya Tuhan. Wah, itu bahasa yang dipakai terus muncul loh. Orang yang ada di hatiku, orang yang ada di hatiku. Tidak ada bahasa kontrak gitu, saudara. Misalnya saya pernah kontrak sama ISS, ya. Saya sebut satu, misalnya Mas ya. Misalnya Mas Jono selalu ada di hatiku. Wah, gemeteran saudara guru-guru ya. Pak Ivan ini ada apa ini ngomong kayak begitu? Karena kontrak memang nggak begitu. Tapi kalau kita sebut masing-masing istriku, suamiku ada di hatiku, ya boleh memang begitu. Nah, maka yang namanya covenant itu limpah, saudara. Itu ikatan yang beda sama kontrak. Maka saudara yang menikah atau yang merencanakan untuk menikah, saudara memikirkan itu ya. Jadi relasi pernikahan tuh kira-kira gambaran Tuhan tuh seperti itu yang harus dijalani. Kedekatan hati. Nah, lalu orang yang di dalam ikatan pernikahan maka harus utuh tadi tamim. Maka kalau dia mendua hati itu kecelakaan dalam covenant. Dia harus setia, dia harus adil, dia harus menjalankan tugasnya, dia tidak boleh mendua hati, dia harus betul-betul fokus. Nah itu namanya adalah relasi covenant. Ya. Dia tidak boleh melakukan perjinahan atau penyelewengan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, perjanjian atau covenant itu kerangka kita diselamatkan. Tidak semua orang yang masuk umat perjanjian pasti diselamatkan. Bahasa teologi reformnya, tidak semua covenant people adalah chosen people. Tidak semua orang yang disunat itu diselamatkan. Tidak semua orang yang dibaptis itu masuk surga, ya kan? Tetapi semua orang yang diselamatkan di dalam kerangka Tuhan berjanji. Jadi itu bukan karena saudara dan saya bisa-bisanya janji. Aku mau percaya Yesus, itu namanya decisionism. Keputusan kita begitu penting. Tetapi dalam covenant, saya bisa percaya Yesus, saya bisa beriman, saya diselamatkan karena kerangkanya Allah sudah berjanji. Kalau Allah tidak bikin perjanjian, ya tidak ada Yesus dikirim buat kita. Kita tidak bisa beriman. Saya bisa beriman, Yesus turun ke dalam dunia mati buat saya, itu karena Allah berjanji. Dan untuk memahami bagaimana saya menghidupi keselamatan saya perlu memahami kerangka besarnya. Bagaimana orang hidup dalam perjanjian. Nah ini sebabnya pentingnya teologi covenant, saudara. Jadi kita bisa tahu sebagai orang Kristen itu saya harus hidup seperti apa. Misalnya kenapa kita buka sekolah. Karena nanti ada satu sifat covenant. Janji ini bagi kamu, kata Tuhan pada Nuh, dan bagi keturunanmu. Coba kita lihat pada Abraham, saudara. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu, ada lanjutannya, dan Allah keturunanmu. Ini namanya janji covenant. Ingat loh saudara ya, saudara yang janji bawa anak di depan Tuhan, di dalam baptisan dan sebagainya, itu artinya apa? Kan saudara berjanji,
janji ini bukan cuma saya akan teruskan ke anak cucu saya. Sampai anak cucu saya juga kenal Tuhan. Makanya kita ada sekolah minggu, ada sekolah Kristen dan sebagainya. Itu teologinya adalah teologi covenant. Kenapa ada sekolah Kristen? Karena saya menyerahkan anak saya untuk dididik oleh jemaat yang lain. Makanya biasanya guru sekolah minggu adalah orang Kristen di gereja itu juga atau di cabang-cabang yang lain yang menjadi guru di situ. Kenapa kita percayakan pada dia? Karena dia juga komunitas Kristen. Itu adalah janji covenant. Siapa yang suruh mendidik? Komunitas itu. Siapa yang dididik? Anak-anak di komunitas itu. Nah, itu namanya teologi covenant. Maka kita diselamatkan di dalam satu komunitas, bukan di dalam kesendirian. Nah, saudara sekalian, maka perjanjian itu adalah perjanjian untuk keturunan. Nanti ini menjadi dasar kita melakukan baptisan anak. Nanti kan kita bulan depan akan melakukan baptisan anak ya. Mungkin sedikit saya akan singgung di situ mengenai janji keturunan dan mengapa orang reform membaptiskan anaknya. Kenapa kita ada baptisan anak? Jadi karena ada teologi covenant ini, perjanjian. Dan sunat ini kan dicatat di sini 8 hari. Usia 8 hari. Jadi di situ bukan karena usaha manusia, bukan karena kemampuan saya untuk percaya. Ya, nanti kita mengkaitkan itu dalam kitab Kolose, sunat dengan baptisan. Baik, saudara sekalian lanjutkan. Nah, lalu yang menarik berikutnya dari pasal 17 ini muncul kalimat dari pihakku dan dari pihakmu. Dari ayat 4 Tuhan mengatakan dari pihakku. Jadi perjanjian itu masing-masing ada kewajibannya, saudara. Meskipun perjanjian itu tidak setara. Raja yang besar dengan kita yang bukan apa-apa. Tapi Tuhan itu punya kewajiban, saya juga punya kewajiban. Nah, barang siapa melakukan kewajibannya disebut adil. Tuhan disebut adil karena janjinya semua ditepati, saudara. Kita seringkali tidak adil karena tidak menepati janji. Nah, jadi saudara lihat di ayat 4 dari pihakku. Ini. Lalu kemudian ayat 9. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, dari pihakmu. Sekarang Abraham dituntut, saudara, kita dituntut. Jadi Tuhan, kalau gitu perjanjian itu ada syarat apa enggak? Apakah ketaatan saya itu syarat berlakunya janji? Kalau saya taat baru saya masuk perjanjian, artinya perjanjian itu bersyarat. Berarti perbuatan baik saya menentukan. Kalau begitu, covenant itu conditional atau unconditional. Unconditional artinya tidak ada syarat. Saudara, mana yang lebih benar? Saya setia atau saya tidak setia, perjanjian tetap jalan, atau selama saya setia perjanjian jalan, kalau saya nggak setia perjanjian batal. Kira-kira gimana, saudara? Apakah kalau saya tidak setia perjanjian Allah batal? Apakah selama saya setia baru perjanjian itu jalan? Kan gini, saudara, kalau saya tidak setia perjanjian tetap jalan, buat apa saya setia? Ini kan klasik kan pertanyaannya gitu kan. Kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan, ngapain jadi baik? Tidak ada gunanya, toh masuk surga Pak Ivan gitu kan. Tapi kalau mengatakan, kalau saya tidak setia perjanjian batal, berarti keselamatan bergantung saya dong, kuat-kuatannya saya dong. Padahal Alkitab kan mengatakan keselamatan anugerah, yang benar yang mana? Nah, kita dijelaskan di bagian ini. Nah, kita sudah bahas Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15, saudara ingatkan ya, ketika ada hewan yang sudah terbelah, lalu Tuhan melewati api. Saat itu, saudara, Abraham suruh melewati binatang terbelah itu enggak, saudara? Atau hanya Tuhan dalam bentuk api yang melewati? Yang lewat, yang janji kalau tidak menepati akan terbelah Tuhan atau Abraham? Tuhan. Abraham tidak disuruh lewat. Artinya yang janji itu sepihak atau dua pihak, saudara? Sepihak, ya kan? Jadi Tuhan janji dia akan setia. Jadi perjanjian sudah dikukuhkan. Pasal 16 Abraham setia atau ingkar janji, saudara?
Dia tidak menepati janjinya kan? Dia melirik kepada cara manusia. Pertanyaannya pasal 17 perjanjiannya batal enggak, saudara? Tidak. Jadi saudara sudah jelas ya. Tetap Alkitab konsisten, anugerah perjanjian itu unconditional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Pak, setiap kali bicara mengenai covenant, selalu bicara dua belah pihak. Bahkan di Pemuda saya membahas the book of covenant. Betul-betul tuh tanggung jawab kita sama Tuhan tuh kayak apa? Pak Faren akan bahas ethic of kingdom. Salah satunya adalah mengenai keadilan. Itu juga bagian penting saudara dari etika kerajaan Allah. Mengenai bagaimana kita menjaga perjanjian sama Tuhan. Nah sekarang kita bahas ini. Bagianku, kenapa itu penting? Nah sekarang gini saudara. Covenant is unconditional in establishment. But conditional in participation. Perbuatan baik itu bukan syarat perjanjian. Perbuatan baik itu respons dan tanda kita sudah dapat anugerah perjanjian. Sekali lagi saudara ya. Perbuatan baik bukan syarat perjanjian. Selama saya setia, saya dapat janji itu. Tidak, bukan syarat. Tapi perbuatan baik itu respons, bukti saya sudah mendapat anugerah perjanjian. Jadi penting enggak? Penting. Pak tolong jelasin lagi. Oke, saya jelasin gini. Saudara setia atau tidak setia, jatuh apa tidak, anugerah keselamatan di dalam, kalau saudara chosen people di dalam perjanjian itu, Anda tidak akan kehilangan keselamatan. Yang hilang apa Pak? Yang hilang saudara kehilangan menikmati berkat perjanjian. Sekali lagi ya, Tuhan kasih perjanjian, hidup yang kekal, dan saudara menikmati berkat-berkat shalom dari perjanjian. Ya, tapi saudara mengatakan yang penting selamat. Ya, kalau begitu sekarang saya akan pakai cara saya sendiri kayak Abraham. Terus kemudian Tuhan mengatakan, oke, kamu pakai cara sendiri. Saya tetap setia. Tapi mulai hari ini silakan ribut-ribut karena ada Mbak Hagar masuk dalam hidupmu. Sudah ada Princess Sarah, ketemu Mbak Hagar. Waduh ribut gak karu-karuan. Ya. Cari jodoh gitu ya. Si Yakub bilang, aku pakai caraku diri. Aku lihat yang matanya bling-bling, namanya Rahel ini loh. Udah, pokoknya kayak begitu. Udah gitu dapat Lea sama Rahel. Aku enggak mau cinta Lea. Leanya kurang cantik. Pokoknya aku jatuh cintanya sama Rahel. Sudah gitu ya. Nikmati Yakub, kamu tukang tipu-tipu. Pakai caramu sendiri mendapatkan perjanjian, bukan pakai caraku. Nikmatilah perselisihan kamu berpuluh-puluh tahun, hatimu enggak tentrem sama kakakmu gara-gara kamu enggak setia. Bayangkan ya, Yakub bangun tidur. Hai Kak Esau. Kop, aku mau dikasih berkat loh. Selamat ya Kak Esau. Meskipun Tuhan mengatakan itu berkat buat aku. Tapi aku gak mau rebut Kak Esau. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh gitu ya. Emang Tuhan bilang buat kamu. Begitu Kak Esau, aku terima dari mama seperti itu. Mungkin papa lupa. Ya yang penting aku dapat ya. Ya, aku mendoakan Kak Esau, aku juga seneng kok kalau Kak Esau itu maju. Ya, tiba-tiba Tuhan bikin Ishak berubah pikiran. Esau kamu harus tahu ya, kehendak Tuhan adalah kehendak Tuhan. Ya papa, aku sedih tapi ya sudahlah Yakub gitu. Kak Esau, jangan sedih ya, ciao gitu ya. Nggak ada, aku akan membunuh kamu, nggak ada. Pakai cara gini, ya tanggung akibatnya. Tanggung. Si Salomo, saya mau pakai istri banyak, kuda banyak apa? Saya tidak setia pada perjanjian. Tuhan sudah bilang, jangan ambil kuda dari Mesir. Aku mau ambil kuda dari Mesir. Jangan punya istri banyak-banyak. Saya mau punya istri banyak-banyak. Saya raja, saya kaya. Nikmati. Saya pintar kok, itu istri untuk stabilitas politik. Buktinya tidak ada perang. Oke, tidak ada perang di zaman kamu. Tapi tetap tanpa perang kerajaanmu robek dari dalam karena kamu tidak taat. Nikmati. Saudara ini serius loh saudara. Kita tidak kehilangan ikatan perjanjian itu. Tetapi kalau kita tidak setia, kita akan kehilangan berkat. Saya mau egois, yang penting selamat. Nikmati egois, nanti tidak mau ada gaul sama kita.
Saya mau tidak peduli, saya mau malas. Nikmati kemalasan, akhirnya gak bisa dipakai apa-apa. Tapi tetap anak Tuhan. Saudara, kita sudah mempelajari Lot loh. Lot contoh orang yang diikat perjanjian oleh Tuhan. Tuhan tetap setia. Sampai hancur kayak begitu, sampai rusak, tidur sama anaknya sendiri. Gak karu-karuan si Lot. Tetap dapat anugerah Tuhan. Tapi dicatat dia ada orang diselamatkan seperti keluar dari api. Tidak karu-karuan, yang penting selamat tok. Selain itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Saudara. Bayangkan saudara, ada orang tanya, apa yang kau lakukan? Puji Tuhan, saya hidup, saya jadi berkat, saya kirim ke mama papa saya, keluarga-keluarga saya sekolahin. Oh, ini orang berguna sekali. Puji Tuhan, papa saya sakit, saya bisa kirim orang, papa bisa uang, papa bisa berobat. Wah, ini anak mulia sekali. Puji Tuhan, anak-anak saya sekarang sudah bisa sekolah, bisa apa. Wah, ini orang tua berbakti sangat luar biasa sekali mendukung anak-anaknya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah dipakai menjadi berkat. Ada kelompok orang itu tadi bertikai, sekarang sudah berdamai. Wah, luar biasa. Terus ada satu orang, puji Tuhan, ada apa? Saya hidup. Gitu. Selain itu ada apa lagi? Ya gak ada yang bisa saya andelin gitu ya. Cuman saya hidup aja gitu. Kira-kira nanti di surga gimana ya saudara ya? Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya memang semua Tuhan itu baik gitu. Tapi orang itu kehilangan banyak kesempatan bersaksi dalam dunia ini. Bersaksi juga orang tidak mau percaya gitu. Dibilangi di rumah setia sama Tuhan, tidak peduli, akhirnya dihina sama keluarga sendiri. Siapa yang tanggung saudara? Masing-masing kita sendiri. Itu sebabnya saya mengajak kita pada hari ini. Meskipun memang kita mendapat perjanjian dan keselamatan, mari kita setia pada perjanjian. Kita bukan legalis, tapi kita juga bukan akhirnya menjadi antinomian, tidak ada aturan. Dua-dua tidak benar. Nah, saudara sekalian, ini pentingnya kita setia pada perjanjian. Kita mendapat perjanjian dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang kepadanya dia berjanji. Saya bisa sembarangan, saudara. Saya kan penting masuk surga. Aku hidup sembarangan aja. Tapi kalau saya hidup sembarangan, ngomong sembarangan, nanti lama-lama orang tidak mau percaya sama saya. Saya tidak percaya sama saudara, tidak percaya sama orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mau jadi kesaksian kan susah saudara. Kita ngomong, itu kemarin dia tuh banyak nipu orang loh. Orang-orangnya ditipu, sekarang mau ngajain orang ke gereja. Ntar kita ditipu lagi gitu. Nah, kita harus betul-betul hidup sesuai perjanjian. Nah saudara, lalu perjanjian itu diiringi dengan dua janji pada Abraham. Tuhan memberi dua tindakan Tuhan pada Abraham. Tuhan menguatkan Imam Abraham dengan mengubah namanya dan juga memberikan sunat. Ya. Abraham namanya diganti dari Abram jadi Abraham. Abram artinya bapak yang dimuliakan, Abraham artinya bapak bagi banyak bangsa. Jadi tiap ingat namanya, Abraham diingatkan akan janji Tuhan. Sebagian kita kan namanya Kristen, saudara ya. Jadi nama Kristen tuh mengingatkan kita akan janji Tuhan. Misalnya nama saya, saudara ya. Nama saya tuh dulunya tuh kata papa saya Selamat. Ya. Mama tuh tiba-tiba waktu saya SMP, Pak SMA saya lupa. Dia tuh bilang, untung loh dulu itu mama tuh sempat meralat papamu. Loh kenapa, Ma? Dulu kan kamu tuh hampir mati waktu lahir. Jadi begitu lahir papamu tuh kasih nama kamu Selamat. Waduh gitu ya. Ya saya waktu itu kan konteksnya saudara, nama Selamat juga enggak apa-apa. Tapi konteksnya nama teman-teman saya tuh Joni, ya, lalu kemudian nama teman saya tuh Steve gitu loh ya. Namanya tuh misalnya Michael. Lah kok tiba-tiba ada Selamat gitu loh saudara. Kan saya agak syok juga gitu kan ya. Ada nama Indonesia juga, namanya Ari, Agus. Kan lumayan gitu kan, bagus-bagus semua gitu. Terus tiba-tiba muncul, loh kok dulu papi itu benar tapi kamu kasih nama aku Selamat. Ya benar gitu. Loh kenapa papi? Loh kan memang Selamat kok gitu. Sebetulnya ada alternatif lain. Apa gitu? Untung. Waduh gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu saya Pak Untung ya Pak Selamat gitu ya. Ya it's okay gitu ya. Tapi terus saya nanya, loh tapi kok kenapa jadi Ivan ya? Itu konsepnya apa? Nggak ada konsep kata papi. Ya alternatifnya dua, tak kasih Selamat sama Untung enggak mau. Mamimu bilang, Pi janganlah Pi nanti kasihan anak kita gitu.
Nanti anak kita tuh dibully sama teman-temannya. Oh, namanya teman saya namanya Fred Schmidt gitu kan ya. Wah, aku selamat gitu. Janganlah Pi, karena nama teman-temannya dia tuh nanti enggak kayak gitu. Carilah sedikit yang rodok barat-barat papi gitu loh Pi gitu. Ya wis, antara Ivan apa Boris gitu. Dia enggak mau pusing gitu ya. Untung dia enggak kasih nama saya Ruth Gullit gitu ya. Kasih nama itu dulu kan dia penggemarnya Bayern Munchen gitu ya. Kasih nama Bayern gitu kayak obat nanti gitu ya. Jadi kasih nama Ivan Lendl atau Boris Becker gitu kan. Mama saya bilang, ya wis lah daripada Boris itu koyok penjahat itu tak kasih nama inilah. Kasih nama Ivan aja lah gitu. Ya, Lendlnya dibuang gitu ya. Karena Kristen Jawa, Kristiono gitu kan ya, udah gitu. Jadi saya juga punya nama Kristen, Ivan. Ivan itu kan Slavia ya. I-V itu J-U ya. I-J-U-A-N, Yuan ya. Jadi Ivan itu dari Yuan. Yuan itu dari Yohan. Yohan dalam bahasa Yunani, Ioan, Yohanes. Ya, jadi dari Yohanes menjadi Yuan menjadi Ivan. Nah, Yohanes itu Yunani dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya Yehovah Hanan. Yehovah Hanan disingkat Yehohanan. Disingkat lagi menjadi Yohanan. Yohanan jadi Yohanes ya kan. Yohanan artinya Yahweh memberi anugerah. Ya, jadi Yahweh memberi, jadi yang namanya Yohan, Ivan, Yuan gitu ya, Allah memberi anugerah. Nah, kadang-kadang itu membantu saya, Saudara. Jadi kalau memang lumayan juga aku hebat ya. Aku tuh sapa? Ivan. Artinya apa? Tuhan memberi anugerah. Hebat. Ya memang ya hebatnya Tuhan gitu. Bukan kamu gitu. Jadi nama itu mengingatkan akan Tuhan. Nah, di dalam konteks Abraham, ya kan, tidak setiap nama kita mengingatkan Tuhan dan sebagainya. Tapi dalam konteks Abraham, namanya dia presisi. Kamu selalu permasalahannya adalah keturunan. Dan ingatlah, kamu akan jadi bapak bagi banyak bangsa. Dan Tuhan mau menunjukkan otoritasnya dia. Saya ubah identitasmu dan saya berotoritas ubah namamu. Iya kan saudara? Kita kan dikasih nama orang tua, artinya orang tua berotoritas pada kita kan. Kita tidak boleh ganti nama sendiri kan. Anak saya mau ganti nama pun saya nggak kasih kok. Dia pernah datengin saya, Pak aku mau ganti nama. Hah gitu. Kenapa nak gitu. SD kelas 2 apa berapa pas 1 itu. Kenapa Bapak kasih nama aku Agatha? Kenapa emang itu nama bagus? Bukan, kenapa depannya A? Aku dipanggil terus pertama sama guru gitu. Lo kan ada namanya mungkin Abel. Tidak ada Abel di kelasku, langsung aku nomor 1. Ya. Kenapa gak Hana? Gantilah Hana atau apa paling tidak H di tengah-tengah gitu. Saya bilang ganti pakai Z aja, Zagata gitu ya. Bolehlah, yang penting jangan A, tapi nanti gurumu iseng. Saya absen dari belakang, kamu juga pertama kali gitu kan ya. Pada intinya saya bilang gini, nama itu bukan kamu yang tentukan, saya jelasin pada dia. Kalau kamu menentukan namamu sendiri, artinya kamu berontak sama papa mama. Kamu mengatakan saya berdaulat atas diriku sendiri. Kamu hilangin semua aturan Tuhan. Bahwa papa mama tanggung jawab sama kamu. Masih mau ganti nama? Enggaklah, mau taat sama Tuhan aja. Sudah terimalah kamu absen nomor 1 gitu. Iya. Karena kalau anak bilang namaku jelek, aku tak ganti nama sendiri. Nah ini kan berarti dia mau menunjukkan pemberontakan pada orang tuanya. Atau setidaknya dia mau menunjukkan saya mau mempunyai otoriti. Maka itu sebabnya di dalam Babilonia Daniel dikasih nama lagi saudara. Karena Nebukadnezar mau mengatakan saya punya otoritas atas kamu. Diganti namanya. Nah karena yang ganti Tuhan, wah itu tidak main-main. Itu jadi kenyataan. Kita kasih nama sama harapan itu seringkali kan nggak sama ya saudara. Dalam dunia kita kan seperti itu. Nama itu kan harapan. Ya. Kita sering dengar namanya Petrus tapi jadi copet. Itu kan kasihan gitu ya. Kok jadi copet? Lah kemarin namanya ada nama siapa gitu, pejabat kita kok. Namanya Kristen sekali tapi kan korupsi saudara. Ya itulah ya namanya saudara tahu lah ya. Allah dekat kita gitu lah ya. Nah itu kan
kesannya Allah tidak di dekat dia gitu ketika dia melakukan itu. Ya, jadi nama seringkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau Allah yang kasih nama, itu pasti akan jadi seperti itu. Itu bedanya kita kasih nama dengan Tuhan kasih nama. Jadi kalau Tuhan kasih nama Abraham, pasti dia akan jadi seperti itu. Dan Tuhan bilang, bukan cuman kamu loh. Nah ini nanti kita akan bahaskan. Tapi bukan hari ini. Sunat itu laki loh saudara, bukan perempuan. Tanda itu diberikan kepada laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak masuk perjanjian. Karena Tuhan berkata pada pada Abraham, Sarah juga saya ganti. Sarai akan jadi Sarah. Sarai artinya my princess. Sarah artinya princess. Jadi dulu mungkin Abraham kalau manggil my princess, ya prinsesnya Abraham kok gitu. Sekarang my princess bukan, itu ibu yang akan melayani bukan cuman kamu. Jadi berkat buat seluruh gereja nanti. Ya, jadi kalau bapak-bapak ya, mama my princess, aku juga melayani loh Pak gitu. Oh, enggak boleh ingat Sarah gitu ya. Sarah itu buat semua. Sarai my princess. Tapi ada Sarai jadi Sarah. Kadang-kadang saudara, melepaskan anggota keluarga kita melayani itu berat. Karena seolah-olah dia milikku. Tetapi Tuhan mengatakan, Sarai menjadi Sarah. Dia juga orang penting dalam kerajaan Allah. Dari semenjak kitab pertama, bukan cuma laki-laki, perempuan punya peran penting dalam kerajaan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini kitab yang kontroversial. Ya, perempuan penting dalam kerajaan Allah. Menjadi seorang yang akan melahirkan banyak sekali raja-raja. Jadi saudara sekalian, Tuhan mengubah nama. Lalu Tuhan memberikan sunat sebagai tanda yang melekat di tubuh. Sunat menjadi sesuatu bagian yang penting. Saya tidak bahas banyak karena nanti akan bahas dalam bagian selanjutnya. Tetapi intinya adalah sunat itu adalah menanggalkan sesuatu. Dan nanti akan dijelaskan oleh Paulus dalam Kolose pasal 2. Kita itu sudah menerima sunat Kristus. Dan sunat Kristus itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dengan menanggalkan daging yang bersifat dosa dalam diri kita. Sebagaimana kulit itu dikerat, yang dikerat cuma kulit. Tapi ketika Kristus melakukan sunat kepada kita, melalui kematian dia, yang dilepaskan dari kita itu adalah dosa kita. Maka kita sudah menerima sunat rohani. Nah nanti kita melihat ada yang namanya sunat jasmani, ada yang namanya sunat rohani. Ada yang namanya sunat lahiriah, ada yang namanya sunat hati. Maka nanti Alkitab mengatakan, hai kamu yang sudah disunat, sunatlah hatimu. Jadi tujuan sunat lahiriah adalah sunat hati. Nanti kita akan mempelajari apa Pak itu sunat hati. Apa yang dimaksud dengan hati yang disunat. Dan bagaimana Tuhan mengerjakan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah sering mendengar perjanjian, tetapi kami makin diperlihatkan betapa limpahnya konsep perjanjian. Dan kalau kami diberitahu bahwa relasi pernikahan itu adalah perjanjian, maka ketika kami mendengar bagaimana Allah berelasi dengan kami, betapa limpahnya relasi pernikahan itu. Dan kami juga diingatkan mengenai pentingnya bagian kami, mengenai bagian-bagian yang bersyarat. Bersyarat bukan mempengaruhi sebagai syarat berlakunya perjanjian, tetapi syarat kami menikmati berkat karena kami sudah masuk sebagai umat perjanjian. Tolong kami juga Tuhan tidak terjebak di dalam tidak ada aturan. Kami juga disiplin, tetapi kami tidak bersandar pada diri kami sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.